Info demo di Jawa Timur Indonesia hari ini. Demo serentak yang terjadi hampir sepekan ini membuat Indonesia penuh dengan duka. Hampir seluruh wilayah Indonesia hari terjadi demo besar. Diketahui, kericuhan terjadi pada demonstrasi sejak tanggal 28 Agustus tahun 2025 yang awalnya digelar Partai Buruh di depan gedung DPR RI, Jakarta. Kericuhan memuncak pada malam hari. Di kawasan Pejompongan, sebuah mobil rantis Brimob melindas driver ojek online bernama Afan Kurniawan. Aksi Indonesia demo serentak besar-besaran terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia sejak saat itu. Akibatnya banyak kerusakan gedung DPRD, kantor kepolisian, serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Demo mulai dari Jakarta, Bandung, Bekasi, Jogja, Semarang, Bengkulu, Makassar, Bali, Aceh, Palembang, Medan, Kediri, Surabaya, Pekalongan, Aceh dan Cilacap. Di wilayah Aceh, Jogja, Jakarta, Bekasi dan Bandung hingga tanggal 1 September tahun 2025 demo masih berlangsung. Namun di beberapa wilayah sudah mulai kondusif dan melakukan perbaikan atas kerusakan akibat demo. Dan hari ini tanggal 2 September tahun 2025 di wilayah Jakarta Selatan demo juga masih terjadi. Sebanyak 7 elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat pada Selasa, tanggal 2 September tahun 2025. Aksi dilakukan secara serentak dengan membawa isu beragam, mulai dari energi, transparansi dana, hingga polemik pendidikan. Aksi demo juga terjadi tepatnya di Jakarta Selatan Jalan Rasuna Said. Dan berjalan damai, di Silang Selatan Monas, terdapat 4 kelompok massa yang menggelar aksi dengan isu berbeda. Komunitas Ojek Online Mahasiswa Indonesia, KOMI, sekitar 100 peserta menyoroti dugaan tindakan represif anggota Brimob terhadap pengemudi ojek online. Aksi dijadwalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Total ada 7 elemen dengan 7 lokasi aksi yang sudah terdata di Jakarta hari ini. Untuk di wilayah Jawa Timur demo terjadi di Surabaya dan Kediri. Di Kediri demo besar merusak dan membakar sejumlah fasilitas umum. Tak hanya itu, sejumlah barang-barang berharga juga dijarah oleh oknum-oknum pendemo. Hampir seluruh aset yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri, termasuk kantor Samsat, habis tak tersisa akibat kerusuhan demo pada hari Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025 kemarin. Hal ini diumumkan secara langsung oleh Bupati Kediri, Hanindito Himawan Pramana, mengatakan bahwa semua aset yang ada dalam perkantoran Pemkab Kediri ludes tak tersisa. Pernyataan inilah memicu banyak kesedihan warganet khususnya masyarakat Kediri. Bahkan tak sedikit dari mereka mempertanyakan BPKB mobil dan motor yang sebelumnya diurus di Pemkab Kediri. Namun banyak juga kesadaran masyarakat untuk mengembalikan barang hasil jarahan dalam aksi demo di wilayah Kabupaten Kediri patut diapresiasi. Beberapa warga sudah mendatangi kantor Satpol PP Kabupaten Kediri di Pagu untuk mengembalikan barang yang bukan haknya. Saat ini polisi menangkap 123 orang saat demo Kediri, yang diduga menjarah dan membakar fasilitas pemerintahan di Kabupaten Kediri. Sabtu malam, tanggal 30 Agustus tahun 2025, dari ratusan orang itu, mayoritas pelaku masih pelajar. Dari 123 orang yang diamankan, ada anak-anak yang masih sekolah, mulai dari SMP, SMA, SMK, hingga santri pondok pesantren, bahkan ada yang masih di bawah umur, ungkap Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priaji, Minggu, tanggal 31 Agustus tahun 2025. Bramastio menyampaikan mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Kediri. Proses ini dilakukan untuk memastikan peran masing-masing dalam demo yang berakhir ricuh di sejumlah titik di wilayah tersebut. Demo Kediri berlangsung sejak Sabtu malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga Minggu dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dalam rentang waktu itu, massa melakukan aksi perusakan, pembakaran, dan penjarahan di fasilitas negara berbagai lokasi. Antara lain kantor Pemkab Kediri, gedung DPRD Kabupaten Kediri, Samsat Katang, sejumlah kantor Polsek, serta pos polisi lalu lintas.
Menurut Kapolres, penangkapan dilakukan di berbagai kecamatan seperti Ngasem, Gurah, Pare, Pelemahan, hingga Papar. Bahkan tidak hanya pelajar dari Kediri, sebagian berasal dari luar daerah, termasuk Mojokerto, Blitar, dan Nganjuk. Ini yang sangat kami sayangkan, tidak hanya anak-anak kita di Kediri yang ikut-ikutan, tapi juga ada massa dari luar daerah. Hal ini memperkuat dugaan kerusuhan sudah direncanakan atau diprovokasi, tegas Bramastio. Polisi juga memiliki sejumlah barang bukti, di antaranya rekaman CCTV, komputer, printer, serta barang elektronik lain yang diduga digunakan atau dijarah saat insiden berlangsung. Seluruh barang bukti kini dianalisis untuk kepentingan proses hukum. Kapolres mengatakan keterlibatan pelajar dalam aksi anarkis dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap masa depan mereka. Catatan kepolisian bisa memengaruhi berbagai kebutuhan administratif di kemudian hari. Kalau nanti anak-anak ini membutuhkan SKCK, maka akan muncul catatan mereka pernah berbuat yang merugikan kepentingan umum. Itu sangat merugikan masa depan mereka, jelasnya. Dia meminta para orang tua dan pihak sekolah meningkatkan pengawasan agar anak-anak tidak mudah terprovokasi. Orang tua harus tahu kegiatan anaknya, jangan sampai hanyalah ikut-ikutan, masa depan mereka hancur. Ini tanggung jawab kita bersama, tambahnya. Polres Kediri juga memastikan akan menindak tegas apabila aksi serupa kembali terjadi. Meski demikian, pendekatan preventif tetap menjadi prioritas, agar situasi di Kabupaten Kediri segera kondusif. Sejak Sabtu malam hingga dini hari, kami telah melakukan tindakan represif berupa pembubaran dan penangkapan. Jika masih ada yang mencoba mengulanginya lagi, kami bersama Pemkab dan TNI tidak akan ragu untuk bertindak tegas, ujar Bramastio.